Welcome to my channel Let's Share English with me Tessa. Selamat datang ke channel Mari Berbagi Bahasa Inggris bersama dengan saya Tessa. Let's get started. Mari kita mulai. The topic that I want to share with you today is recount text. Topik yang ingin saya berbagi dengan kalian hari ini adalah recount text. The aim of learning. Tujuan dari pembelajaran adalah first we know type of recount text. Pertama kita tahu tipe atau jenis dari recount text. Second we know the difference between personal recount and factual recount text. Kedua kita tahu perbedaan antara teks pribadi dan teks faktual. Third we know how to write both type of recount text. Ketiga kita tahu bagaimana cara menulis untuk kedua jenis recount text tersebut. Word of Bible, which is taken from Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Part 1. The purpose of recount text. Bagian pertama, tujuan dari recount text. Recount text to tell the reader what happened in the past through a sequence of events. Recount text memberitahu para pembaca apa yang terjadi di waktu lampau berdasarkan urutan peristiwa. Part 2. Two-type structure of recount text. Bagian kedua. Dua tipe atau jenis dari struktur recount text. Structure of personal recount atau struktur dari teks pribadi. First, orientation. Who were influenced in the story, when and where it happened. Pertama adalah orientasi. Siapa yang terlibat di dalam cerita, kapan dan di mana ia terjadi. Second, event. Tell what happened in chronological order. Kedua adalah peristiwa yang menceritakan apa yang terjadi berdasarkan urutan kronologis. Third, evolution. Comment of the writer or speaker about the person experience. 3. Evaluasi. Komentar dari penulis atau pembicara tentang pengalaman pribadinya. 4. Reorientation. This is optional. You may put it in your text or you may delete it. The conclusion of the experience writer or speaker. Keempat adalah reorientation. Ini adalah pilihan, bisa ada di dalam teks atau juga tidak ada. Ini tentang kesimpulan dari pengalaman si penulis ataupun pembicara. Structure of factual recount atau struktur dari teks faktual. First, orientation. Who were influenced in the story, when and where it happened. Pertama adalah orientasi. Siapa yang terlibat di dalam cerita, kapan dan di mana ia terjadi. Second, event. Tell what happened in a chronological order. Kedua adalah peristiwa, memberitahukan apa yang terjadi berdasarkan urutan kronologis. Okay. For structure of personal recount have 4 points. Meanwhile, for factual recount it only have 2 points. That's the difference between both structure. Language feature. Fitur bahasa. The use of nouns and pronouns. Example, bas, cia, we. Penggunaan kata benda atau kata ganti. Contoh, bas, cia, kita. The use of action verb. When, spend, play. Menggunakan kata kerja, contohnya, pergi, meluangkan atau menghabiskan, bermain. The use of tenses, past tenses. We went for a trip to the zoo. Menggunakan tenses simple past,
Kami pergi mengunjungi zoo. The use of time conjunction, example, and, but, after, finally. Menggunakan konstruksi waktu sebagai contoh dan tetapi setelah akhirnya. The use of a verb or phrase, example, in my house 2 days ago, slowly, cheerfully. Menggunakan kata keterangan frase, contohnya di rumah saya 2 hari lalu, dengan perlahan, dengan riang. Adjective, example, beautiful, sunny, handsome, lazy, diligent, ugly, smart, etc. Kata sifat, contoh, cantik, cerah, ganteng, malas, rajin, jelek, pintar, dan lain-lain. The last is motivation. In learning you will teach, and in teaching you will learn. Happy learning, Jesus bless you. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati Anda.